Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik hari Jumat tanggal 14 Juni 2024. Saudara-saudara yang terkasih, renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 27 sampai 32. Hukum Taurat adalah pengawal bagi umat Allah untuk sampai datangnya Sang Sabda, yaitu Kristus. Setelah kedatangan Kristus, maka Kristus menyempurnakan hukum Taurat itu. Pada hari ini, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berbuat zina." Tapi Yesus berkata, saat engkau melihat seorang wanita dan menginginkannya, engkau telah berbuat zina. Nah, di sini Yesus lebih dalam merinci bagaimana status zina. Sesungguhnya perzinahan itu tidak selamanya harus dalam praktek yang kita bayangkan. Tapi kita dapat berzina di dalam diri kita sendiri. Berzina menggunakan imajinasi dan pikiran kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita hari ini memperjelas isi perintah Allah itu dan lebih dalam bertegas agar kita yang mempunyai hati, pikiran, imajinasi harus tetap dapat kita kontrol dengan iman, dengan kewarasan, agar kita tidak dikendalikan oleh nafsu dan imajinasi kita. Selanjutnya Yesus berkata, ada firman yang mengatakan, bila engkau ingin menceraikan seorang istri, berilah ia surat cerai. Namun Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya, ia membuat istrinya berzina. Dan siapa yang menikah dengan istri yang diceraikan atau wanita yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, akhir-akhir ini dapat kita lihat di sekitar kita menjadi fenomena perceraian dalam rumah tangga. Ini sesungguhnya adalah suatu hal yang sangat buruk. Sebab dalam gereja kita, pernikahan itu adalah pernikahan yang monogami, pernikahan yang tak terceraikan. Oleh karena itu, dalam proses pernikahan, gereja sangat ketat melakukan pendidikan, penyidikan, sampai dengan pemberkatan atau penerimaan sakramen perkawinan. Jika ujung-ujungnya adalah perceraian, artinya sang mempelai saat mengadakan kursus atau pelatihan tidak sungguh-sungguh mempelajari makna dari kesakralan sebuah perkawinan. Artinya kedua mempelai bisa saja saat penyelidikan kanonik melakukan pembohongan kepada imam yang melakukan penyidikan kanonik. Akhirnya mereka pun menikah atau kawin dengan bekal cinta yang tidak mendalam, pemahaman arti perkawinan yang sangat dangkal, hingga terjadilah dengan mudah perceraian. Terjadilah suatu keluarga yang rapuh. Hari ini Yesus menegaskan, mengingatkan bahwa pemberian surat cerai bukanlah sesuatu yang dikehendaki Allah. Bahkan menikahi wanita yang diceraikan adalah perbuatan zina. Kita lihat sekarang bagaimana orang dengan gampang menceraikan istrinya. Tidak lagi ingat janji perkawinannya, bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk
saling mengasihi, mencintai dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Namun nyatanya langkah perceraian dengan mudah sekarang ditempuh oleh umat Allah. Tidak lagi memikirkan bagaimana nasib anak-anak, bagaimana risiko atas sikap atau tindakan perceraian itu. Kita lihat bagaimana keluarga-keluarga yang bercerai lebih mementingkan emosi pribadi, selalu mencari pembelaan dari masyarakat sekitarnya, dari keluarga yang mendukung perceraian itu. Tapi percayalah, 1001 dukungan yang mendukung Anda bercerai, satu penolakan dari Yesus, dukungan itu semua akan sia-sia. Di dalam adat Batak ada dikatakan pasu-pasu raja. Ini adalah langkah yang selalu diambil oleh orang Batak saat pernikahannya yang dibatalkan secara sepihak dan ia ingin menikah kembali dengan wanita lain dan tidak mendapat persetujuan gereja, maka mengambil langkah pasu-pasu raja. Orang-orang seperti ini biasanya menganggap setelah waktu yang panjang berlalu maka pasu-pasu raja itu dianggap sah. Namun ingat, selama itu tidak sah menurut iman kita, menurut gereja. Dan selama-lamanya lah pernikahan itu juga tidak sah. Artinya, dan selamanya pernikahan pasu-pasu raja itu adalah perzinahan yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, yang akan membawa orang yang melakukannya kepada jalan neraka yang begitu lebar dan luas. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan hari ini sangat gamblang, tegas Yesus mengatakan, itu sakralnya suatu perkawinan, begitu beratnya suatu perceraian, begitu besarnya risiko dari sebuah perceraian, sehingga membuat seseorang selamanya berzina. Semoga dengan renungan hari ini kita dapat semakin menjaga keutuhan perkawinan kita, mengingat janji perkawinan kita, agar kita selalu menjaga kesakralan diri kita dan kita menjadi pelaksana-pelaksana firman Allah. Amin. Tuhan memberkati.